Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan praktikum Sismul yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang salah satu komponen multimedia yaitu gambar. Oke, nah untuk gambar itu sendiri merupakan suatu representasi spasial dari suatu objek, bisa dalam pandangan 2D maupun juga 3D. Untuk format file gambar itu ada bitmap atau BMP, di mana format gambarnya itu merupakan format yang paling umum dan juga merupakan format format standar yang dimiliki Windows. Ukuran filenya itu sangat besar karena bisa mencapai ukuran megabytes. File ini merupakan format yang belum terkompresi dan masih menggunakan sistem warna RGB, di mana masing-masing warna pixelnya itu terdiri dari komponen yaitu red, green, dan juga blue yang dicampur menjadi satu. Lalu ada Joint Photographic Expert Group atau JPG atau JPEG, di mana format ini merupakan format yang paling terkenal karena sifatnya yang berukuran kecil di kisaran puluhan hingga ratusan KB dan juga bersifat portable. File ini sering digunakan pada bidang fotografi untuk menyimpan file foto. Lalu selanjutnya ada GIF atau Graphic Interchange Format, di mana format ini berukuran kecil dan juga mendukung gambar yang terdiri dari banyak frame, sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi atau gambar yang bergerak. Format ini sering sekali digunakan di internet untuk menampilkan gambar-gambar di web. Lalu ada Portable Network Graphic atau PNG, di mana format ini merupakan format yang standar dan sering digunakan di internet untuk menampilkan gambar dan juga melakukan pengiriman gambar. Ukuran file ini tuh cukup kecil dan juga setara dengan ukuran GIF dengan kualitas yang bagus. Namun, PNG ini tidak mendukung animasi atau gambar bergerak. Oke, untuk materinya cukup sampai di sini. Sekarang kita meneruskan ke bagian penerapannya di coding ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan sebelumnya, eh, kita menggunakan HTML biasa, lebih tepatnya saya menggunakan HTML biasa. Di sini saya menggunakan CI4 untuk membuat websitenya. Oke, nah di sini ini merupakan tampilan dari website yang saya bikin. Di sini saya bikin website toko bunga, di mana saya masih meneruskan eh, yang sebelumnya, yaitu penerapan running text dengan menggunakan elemen marquee dan juga animated text. Di sini animated text-nya bisa kalian lihat di bagian sini. Nah, buket bunga cantik untuk momen spesial ini saya buat menjadi fade in. Jadi dia bisa muncul dan ke atas. Kalau nggak salah tuh namanya fade in up. Nanti kita coba cek lagi ya teman-teman di codingannya. Lalu untuk penerapan gambarnya itu, kalian bisa menggunakan gambar biasa maupun juga gambar GIF, tergantung dengan spesifikasi atau kebutuhan dari eh, website yang kalian buat. Kalau kemarin kan saya membebaskan kalian untuk membuat website untuk profil atau mungkin kalian ingin membuat website sebagai portofolio kalian kan. Nah, itu bisa kalian sesuaikan dengan website yang ingin kalian buat, asalkan gambar yang digunakan itu masih menggunakan gambar yang sopan dan juga menggunakan gambar yang tidak aneh-aneh ya, teman-teman. Lalu di sini saya menggunakan beberapa gambar, di antaranya di sini saya menggunakan gambar sebagai logo, terus di sini juga ada gambar sebagai awalan websitenya. Terus di sini saya menggunakan beberapa gambar sebagai carousel. Lalu di sini saya juga menerapkan tiga gambar untuk saya gunakan di card website saya gitu. Nah, untuk penggunaan gambarnya itu kalian bebas ya teman-teman. Kalian boleh menerapkan di card maupun di carousel maupun gambar biasa, asalkan itu sesuai dengan kebutuhan website kalian kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan website kalian memang membutuhkan carousel, kalian bisa menerapkan komponen ini ke dalam carousel maupun kalau misalkan di website kalian itu butuh card, kalian bisa menerapkan gambarnya di card. Saya membebaskan hal itu, hanya saja saya minta supaya website kalian memang ada gambarnya gitu ya.
Oke, nah untuk codingannya, seperti yang saya bilang ya teman-teman, saya udah pakai CI di sini. Nah untuk indeksnya saya taruh di bagian view, di bagian sini. Terus untuk CSS maupun image-nya saya taruh di bagian public. Tuh. Nah, di sini ada beberapa foto yang saya gunakan ya. Ada logo, ada hero, ada flower 123 sama banner 123. Nah, untuk peruntukannya nanti akan dijelaskan ya. Jadi di sini ada head-nya seperti biasa. Ini ada titelnya, titel dari website saya. Itu Toko Bunga Rose Palace. Terus di sini ada header-nya dan juga ada navbar-nya. Lalu di sini merupakan codingan MarQ yang berbehavior scroll dan juga directionnya left. Tuh. Lalu di sini ada section kelas hero di mana section ini digunakan untuk menampilkan gambar bunga yang ada di bagian sini. Kalau kalian lihat, nah di bagian sini dan juga menampilkan tulisan buket bunga cantik ini yang ada animated text-nya dan juga sampai sini. Itu. Nah, terus lalu di sini ada section carousel section di mana di sini saya menggunakan 3 gambar yaitu banner 123 yang tadi sudah kalian lihat ya. Lalu saya juga menggunakan button. Di sini ada button preview sama next. Terus ini codingan untuk about-nya punya saya. Terus ini ada codingan untuk membuat card-nya. Bisa kalian lihat. Nah, di sini image yang saya pakai itu yang flower 123. Tuh. Terus ini bagian kontak dan ini footernya. Nah, kalau kalian mau pakai footer boleh, enggak juga nggak apa-apa, itu bebas aja sih. Nah, di sini saya juga ada bagian script. Jadi kalau misalkan saya pengennya si carouselnya tuh dia terus berjalan, makanya saya pakai JavaScript di sini. Cuman kalau misalkan kalian mau carouselnya yang biasa aja juga nggak masalah, jadi nggak perlu pakai JavaScript. Tuh. Nah, terus untuk style CSS-nya itu bisa kalian lihat juga di sini. Ini untuk style CSS bagi saya. Terus ini untuk headernya. Terus ini juga untuk bagian logonya. Saya pakai yang width 80. Terus saya kasih border radius sebanyak 50%. Sama dikasih margin bagian bawah 10 px atau 10 pixel. Terus ini untuk CSS nav-nya, navbar-nya. Nah, ini untuk CSS marquee text-nya. Ini untuk foto yang ada di tengah itu, yang di awalan. Nah, ini untuk fotonya. Kalau yang ini untuk sectionnya, section hero-nya. Terus ini untuk animated text-nya. Nah, di sini saya pakai fade in up. Di sini saya menggunakan eh, waktunya 5 second supaya waktu saya tampilkan itu kalian bisa melihat ya. Nah, untuk waktunya bisa aja kalian ubah sesuai dengan keinginan yang kalian inginkan atau mungkin sesuai dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan di website kalian. Tuh, terus di sini ada keyframes-nya. Jadi from opacity 0 to opacity 1. Lalu ini untuk buttonnya. Terus ini untuk carouselnya. Terus ini untuk slides. Terus ini ada untuk card-nya. Dan juga ini untuk yang button preview sama next di bagian carouselnya. Terus ini untuk footer. Itu aja sih teman-teman. Jadi memang cukup sederhana ya. Codingan juga nggak terlalu banyak.
Nah, untuk tugas kalian nanti mungkin akan saya jelaskan di Google Meet aja. Jadi intinya kalian nanti akan menerapkan gambar ke dalam website kalian ya. Dan gambarnya itu harus gambar yang baik dan juga tidak yang aneh-aneh maupun yang macam-macam. Dan juga bukan gambar yang menimbulkan sara. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.